Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Ya, hari ini 16 September 2020 ya. Masih menjawab pertanyaan seputar budidaya ikan gabus. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Sugiono yang ada di Klaten. Ini menanyakan tentang postingan saya di Facebook. Saya melihat postingan Bapak di Facebook tentang pembelian ikan gabus ya, ukuran minimal 5 ons. Kriterianya seperti apa Pak yang Bapak terima untuk yang ukuran minimal 5 ons? Apakah yang ukuran kecil tidak diterima oleh Bapak? Kemudian minimal saya harus setor berapa? Karena saya tertarik untuk bisa suplai ke Pak Suwandi. Kemudian ikan itu Bapak ambil atau kami antar ke tempat Bapak. Terima kasih Pak. Baik Pak, untuk masalah postingan di Facebook, ini memang saya menampung ikan gabus. Sebetulnya ukuran nggak harus besar sih, cuma memang saat ini kita mendesak yang dibutuhkan yang ukuran besar ya. Yang ukuran di bawah 500 gram pun nggak apa-apa ya, itu bisa. Cuma saat ini yang kita prioritaskan yang ukuran 500 gram ke atas ya. Nah ini ikan pertama ukuran minimal kalau 1 kilo isi 2 lah ya. Tidak boleh kurang dari 500 gram. Ini kalau yang mau ikut ke paket harga di luar standar ya. Jadi kalau saya beli standar itu 50.000 ya. Tapi kalau bisa suplai yang bobot 5 ons, Bapak usahakan untuk dipilih, dikumpulkan dengan ukuran yang rata-rata hampir sama, minimal 500 gram, dapat harga khusus ya. Ikan harus dalam kondisi sehat, tidak cacat ya, tidak luka-luka yang seperti Bapak lihat di depan ini ya. Ini memang kondisinya mulus ya. Ini barusan datang dari Jawa Barat. Ya tentunya jumlah tidak harus minimal 300 kilo lah. Ya mau kurang dari 300 kilo pun nggak apa-apa ya. Itu minimal ya, bisa diantar ke sini. Silahkan mau suplai berapapun kita terima, yang penting diantar sampai ke sini. Dan yang perlu diperhatikan adalah ikan tidak boleh cacat. Maaf kalau nanti sampai sini ada yang merah-merah, ada yang luka-luka, kita tidak akan menerima. Ya, seperti ini ikannya. Kondisinya mulus-mulus, bagus-bagus semua, tidak ada yang cacat sedikit pun. Nah ini jawabannya Pak ya, silahkan nanti kalau memang mau ikut suplai ke sini silahkan. Mau berapa banyak, yang penting Bapak antar ke sini kalau jumlahnya cuma kurang dari 300 kilo. Kalau 300 kilo ke atas nanti saya yang ambil ke alamat ke lokasi. Oke Pak ya. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Rudi yang ada di Ciamis ya, Jawa Barat. Berkaitan dengan menampung masalah cacing sutra. Bagaimana Pak cara menampung cacing sutra? Kok saya berusaha membeli, kemudian saya tampung di kolam kok mati semua? Sebenarnya di video sebelumnya sudah saya jawab juga pertanyaan seperti ini. Nah, jadi saya tunjukkan contoh simpelnya. Nah, ini contoh kolam penampungan cacing sutra Pak. Jadi kolam untuk cacing sutra itu memang harus dalam kondisi air yang mengalir. Jadi kalau cacing sutra ditampung dalam kondisi air diam, ya pasti mati dia, busuk. Jadi minimal dibuat alir mengalir. Dibuat aliran kecil saja menggunakan pompa dari akuarium, pompa aerator akuarium itu bisa. Atau kalau mau menggunakan sistem air baru masuk, keluar juga tidak apa-apa. Tapi agar hemat air, saya menggunakan pompa akuarium untuk memutarkan air yang ada di kolam, sehingga cacing tetap hidup. Ya oke Pak ya, itu sudah saya jawab. Pertanyaan berikutnya berkaitan dengan masalah pengaman kolam ya. Pengamanan kolam itu lebih baik tutupnya itu di atas kolam atau tegak Pak? Mohon jawabannya. Ya ini nggak ada namanya yang bertanya. Jadi saya akan jawab juga. Untuk tutup di kolam ya itu sebetulnya fleksibel saja sih. Ya mau tutupnya dari samping pun boleh ya. Mau tutupnya dari
tegak pun boleh, nggak masalah. Jadi di atas kolam ditutup juga boleh, atau model tutup seperti ini juga boleh, silahkan. Nah ini kalau tutup seperti ini kan, ini memang tutupnya tegak ya. Nah ini tutupnya ini tegak, jadi di atas gini ya, jadi di tepi kolam tegak. Ini tingginya 120, 1 meter 20. Nah kalau tutup yang menutupi bagian permukaan kolam juga boleh saja, nggak masalah. Hanya saja memang kalau kita menggunakan tutup yang seperti di permukaan gitu, itu memang kita kalau kasih makan, membersihkan, kita harus buka nutup itu ya. Tetapi kalau yang model seperti ini kita nggak perlu buka tutup ya, paling buka tutup bagian depan saja. Sebetulnya semuanya fungsinya sama Pak ya. Kalau masalah tutup itu sesuai keinginan Bapak mau buat yang seperti apa. Yang jelas pertimbangan dan perkirakan ikan nggak bisa lompat keluar dari kolam. Itu saja ya. Oke, masih tetap manteng terus channel Dunia Ikan Gabus ya. Tetap ikuti ya. Semoga tayangan ini bermanfaat buat teman-teman semua dan sukses selalu dalam budidaya ikan gabus.